Salam, kita berjumpa kembali dalam program Saksi, Salam dan Refleksi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita renungkan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati, agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sahabat saksi yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah bersyukur sebagai gaya hidup. Sahabat saksi yang kami kasihi, secara umum bahwa bersyukur adalah mudah diucapkan ketika keadaan baik-baik saja. Mungkin contohnya adalah ketika kita sehat, dapat rezeki, dapat berkah yang melimpah. Tetapi akan sulit diucapkan ketika keadaan tidak mendukung, umpamanya dalam keadaan sakit, kekurangan, banyak masalah, dan lain-lain. Namun sebagai orang percaya yang dewasa, kita harus menjadikan bersyukur sebagai gaya hidup, seperti yang dicatat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 13. Mari kita melihat teladan Paulus yang bersyukur. Yang pertama adalah telah menerima keselamatan. Ayat 13 sampai ayat 17 dapat dibaca bagaimana kehidupan Paulus dulu. Ayat 13a mengatakan, ia adalah seorang penghujat. Ia menyangkal ketuhanan Yesus Kristus dan memaksa orang-orang lain untuk ikut menyangkal Dia. Paulus seorang penganiaya, memakai tindak kekerasan untuk berusaha membinasakan jemaat Tuhan. Ia setuju ketika Stefanus dilempari batu sampai mati. Ia adalah seorang yang ganas, artinya kasar, sombong, atau dapat dikatakan seorang yang kurang ajar. Seorang yang sombong, yang memakai kekuatannya untuk memaksa orang lain merasa diri jagoan. Apa yang dilakukan Paulus dulu karena tidak mempunyai pengetahuan atau hidup di luar iman. Meskipun ia seorang yang sangat pandai dan berpendidikan, yaitu sebagai murid Gamaliel, tetapi tanda kutip ia buta akan kebenaran. Itu dulu, tetapi sekarang Paulus bersyukur. Mengapa? Karena Paulus telah menerima keselamatan. Ayat 13b sampai 17 dikatakan, karena kasih karunia Allah, dan ia merespon akan kasih karunia itu, panggilan itu. Tuhan Allah kita tidak melihat berapa besar dosa yang telah dilakukannya, tetapi sejauh mana seseorang merespon kasih karunia Allah, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menebus dosa manusia, bangkit hidup, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi orang percaya, dan tiba saatnya nanti datang kembali menjemput umatnya. Paulus menjadi contoh bagi yang lain, bahwa bagi yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima keselamatan, karena Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ayat 15. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita merasa lebih baik daripada Paulus? Mungkin. Tetapi apakah kita sudah menerima keselamatan? Ingat,
bahwa keselamatan diberikan bukan karena perbuatan, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan inilah yang harus selalu disyukuri buat kita semua. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Khususnya kita melihat teladan daripada Paulus. Paulus diberikan kepercayaan sebagai pelayan Yesus Kristus. Ayat 12, Allah menganggap ia setia, karena itu ia diberi kepercayaan sebagai pelayan Kristus. Paulus dapat dipercayai karena melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, semakin setia dan Allah akan menambahkan kepercayaan. Mungkin kita memiliki panggilan yang berbeda dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Yang berikutnya, bersyukur karena Paulus diberikan kekuatan oleh Allah. Allah memberikan kemampuan kepada Paulus dalam pelayanan. Kata yang menguatkan aku dalam segala situasi dan kondisi. Paulus dikuatkan oleh Tuhan. Dalam segala pelayanan, Paulus ditolong oleh Tuhan. Hal itu juga yang membuat Paulus selalu bersyukur. Bapak Ibu, Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Ia akan menyertai dan memberikan kekuatan dalam segala hal ketika kita menghadapi segala situasi dan kondisi. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Paulus menjadikan bersyukur sebagai gaya hidup karena keselamatan yang telah diterimanya, karena ia dipercaya sebagai pelayan Kristus, dan karena ia diberi kekuatan oleh Tuhan. Demikian juga kita sekalian harus terus bersyukur, terus belajar bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan karena keselamatan, karena pelayanan, karena kekuatan yang telah Tuhan berikan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuntun langkah kami ya Roh Kudus sepanjang hidup kami, agar senantiasa hidup kami berkenan dan menyenangkan Tuhan, dan menjadikan rasa syukur sebagai gaya hidup kami. Mohon penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.